Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan panjang umur, murah rezeki, berkah kehidupan kita, diberikan kehidupan yang bahagia di dunia wal akhirah. Para kaum muslimin, tegaknya suatu negara, pilarnya atau cakaknya negara itu atau dunia ini akan tegak apabila ditopang oleh 4 pilar. Pada dalam bahasa Jawa cakaknya ada 4. Dunia ini bisa tegak, negara ini bisa tegak, suatu daerah bisa tegak, berdiri dengan kokoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia ini akan tegak, berdiri kokoh dengan 4 pilarnya. Awaluha bi ilmil ulama, yang pertama dengan ilmunya ulama. Wa tsaniha bi adlil umara, yang kedua dengan adilnya para umara, para pejabat pemerintah, para pemimpin negara, pemimpin daerah. Dengan adilnya itu maka akan menjadi tegaklah sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah negeri atau bahkan sebuah dunia. Wa tsalisuha bisakhawatil aghniya, dan yang ketiga adalah dengan dermawannya para orang yang kaya-kaya, yang dititip harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dermawan mereka, maka negara ini atau negara suatu daerah, suatu negeri akan berdiri dengan kuat dan kokohnya. Wa rabi'uha bid'awatil fuqara, yang keempat adalah dengan du'ail fuqara, doanya orang-orang fakir. Doanya orang fakir ini sangat mustajabah, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, pilarnya suatu daerah, suatu negeri atau bahkan bahkan dunia ini akan tegak berdiri dengan kokoh adalah tidak boleh tidak dengan bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Maka para ulama yang mengamalkan ilmunya ini harus semangat untuk menyebarkan agama Allah, mengajak manusia ila tauhidillah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ila taatillah, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan para ulama yang gigih mengamalkan ilmunya, nasrul ulumi wad din, menggelar ilmunya Allah, menggelar agama ini, menyampaikan agama ini kepada masyarakat, kepada manusia secara umum, maka akan berdiri dengan kokohlah negara suatu negeri tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak dengan ditopang oleh ilmunya ulama, walau la ilmul ulama la halakal jahilun, kalau ulama ini tidak menyebarkan ilmu-ilmu Allah, maka la halakal jahilun, orang yang bodoh ini akan rusak. Kenapa rusak? Dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya tidak menyadari. Dia melakukan sesuatu amal yang merugikan orang lain, dia tidak mengerti. Dia melakukan suatu amal yang merusak sendiri kehidupan dunia, tapi dia tidak menyadari. Annahu la yadri, dia tidak tahu bahwasanya dia melakukan sesuatu yang itu merugikan pada dirinya sendiri, pada orang lain, bahkan pada khalayak, orang yang banyak. Maka dengan para ulama yang gigih menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, akan jelaslah yang hak dari yang batil, akan jelaslah yang benar dari yang salah, akan membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang halal, mana yang haram. Karena yang halal itu sebenarnya sudah jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun. Al halalu bayyinun, halal sudah jelas, wal haram bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Ini sudah jelas manakala para alim ulama yang menyebarkan ilmunya. Kalau tidak menyebarkan ilmu, dari mana bisa jelas? Orang awam, orang bodoh tidak akan tahu ini halal, ini haram. Maka yang menjadikan kejelasan ini adalah bi'ilmil ulama. Yang paling penting ini adalah bi'ilmil ulama. Apalagi wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara yang halal haram ini adalah perkara yang syubhat. Ini tidak akan tahu kecuali orang-orang yang alim, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang syubhat ini harus kita jauhi. Kenapa? Karena orang-orang yang senang berbuat syubhat ini dikhawatirkan
dia akan jatuh kepada yang haram. Para kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, suatu negeri, suatu daerah akan tegak berdiri kokoh apabila ditopang dengan ilmu ulama. Para ulamanya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa bi'adlil wa thaniha bi'adlil umara. Yang kedua adalah dengan adilnya para pejabat pemerintah, pemimpin negara, para raja-raja kalau dulu. Jadi raja atau pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk mengamalkan ajaran agamanya, memberikan kesempatan, bahkan memfasilitasi, memberikan fasilitas, mendukung, menopang pelaksanaan mengamalkan ilmu-ilmu agama tersebut. Dengan adilnya para umara, para pemimpin negara ini, maka dipastikan suatu negara akan berdiri dengan kokoh tegak, damai, sejahtera, makmur, dan berbahagia. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak ada adilnya para ulama, para umara, para pemimpin negara, atau memang tidak ada pemimpin negaranya, jadi rakyat ini hidup dengan dirinya sendiri, tidak punya pimpinan, maka yang dikhawatirkan adalah walau la'abdul umara la'akala ba'dun nasi ba'dhum ba'dha. Maka manusia ini ibaratkan hidup di dalam hutan rimba belantara. Yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan menindas yang lemah, siapa yang kuat dia akan memakan yang lemah. Kama ya'kulu dhi'abul ghanam, sebagaimana harimau akan menerkam si domba ini. Maka seperti itu penting sekali adilnya para pejabat, para ulama. Pimpinan sangat penting. Jangankan dalam suatu negeri, suatu negara, suatu daerah. Kalau kita bepergian saja, menurut mazhab Syafi'i, kita bepergian ada 2-3 orang lebih, maka kita harus mengangkat pimpinan kita. Kita harus angkat, kita lotre istilahnya, kita undi siapa yang jadi pimpinan. Setelah terpilih, nanti pilihan itu, yang terpilih itulah nanti yang dalam perjalanan akan memimpin kita. Harus ada pimpinan. Karena kalau tidak ada pimpinan, institusi apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka apalagi sebuah negara besar, sebuah dunia besar, negeri besar, daerah yang besar, maka harus ada pimpinan. Nah, pimpinan ini yang menjadikan kesempurnaannya adalah al-adil, al-imam al-adil, pimpinan yang adil, bi'adlil umara. Jadi dengan adilnya para pemimpin-pemimpin negara ini, maka negara ini dipastikan akan berdiri tegak, kokoh, kuat, dan sejahtera. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa bisakhawatil aghnia, dengan dermawannya orang-orang yang kaya. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu manusia itu pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Dia dilahirkan oleh ibunya tidak membawa harta, bahkan satu benang pun tidak membawa ke dunia. Dilahirkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, bahkan tidak terbalut oleh apapun. Dan besok juga akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membawa apa-apa kecuali amalnya yang baik, amal soleh atau sebaliknya. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini bersama-sama orang yang lain. Kita tidak sendirian. Maka kita dianjurkan untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Maka dalam agama Islam disebutkan suatu syariat yang itu merupakan hubungan sosial kita, horizontal kita dengan sama manusia, yaitu diantaranya zakat dan sedekah. Bagi orang kaya yang sudah hartanya 1 nisab lebih, maka diwajibkan dia untuk mengeluarkan zakatnya, untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, para fuqara dan masakin ini. Kemudian bila lebih ingin beramal lagi, masih ada pintu lagi, yaitu untuk bersedekah. Nah, kita hidup tidak sendirian, dan harta yang kita miliki ini, secara administrasi kita miliki, sebenarnya bukan milik kita, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diibaratkan juru parkir. Juru parkir itu misalnya di depan sebuah perbelanjaan, toko perbelanjaan besar, ada orang titip sepeda motor, titip mobil, kita itu juru parkir, dititipi saja. Nanti kalau orangnya berbelanja sudah selesai, mobil, motor itu akan diambil semuanya. Sama dengan kita di dunia ini, kita ini seperti juru parkir.
Kita dititipi oleh Allah harta benda ini, sawah, kebun, mobil dan sebagainya, itu titipan dari Allah. Kita itu hanya seperti juru parkir saja. Maka ketika suatu saatnya nanti itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu berbanggalah kita yang banyak titipannya ini, bahkan harus berhati-hati karena begitu banyak hak yang harus kita lakukan. Hak kita kepada yatim piatu, kepada fakir miskin, kepada pendidikan agama ini, perkembangan agama ini, tugas-tugas kita banyak sekali sebagai seorang yang agnia, sebagai seorang yang dititipi harta yang lebih atau disebut orang kaya. Nah, maka dengan lumonya atau dermawannya orang yang kaya ini akan berdiri kokohlah suatu negeri ini. Karena kalau orang kaya-kaya ini tidak lumo, tidak dermawan, maka akan hancurlah orang-orang fakir ini. Walaula sakhaul aghniya la halakal fuqara. Orang yang fakir akan hancur kalau orang-orang yang kaya ini tidak luman atau tidak dermawan. Yang fakir miskin mau mencari pekerjaan tidak bisa, tidak diberi dan sebagainya, maka akan hancurlah si fakir miskin. Maka dibutuhkan sekali orang kaya yang lumo, yang dermawan, yang suka memberi tadi, suka bersedekah, suka berzakat, suka membantu sosial kepada masyarakat sekitarnya. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang menjadi tiang atau penyangga dunia biar kokoh, pilar dunia, pilar suatu negeri adalah warabi'uha bid'awatil fuqara, bidu'ail fuqara. Doanya orang fakir. Doa orang fakir sangat mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang fakir segiyogianya untuk berdoa yang baik-baik, mendoakan negerinya agar negerinya aman, makmur, sejahtera, menjadi negeri yang balad thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemari fahlo jinawi totor harjotan rahayu, murah sandang pangan papan, negara yang makmur, aman, sentosa. Ini doanya orang fakir diharapkan. Kalau orang fakir ini sudah tidak berdoa, walaula du'aul fuqara la halakal aghniya, maka orang-orang kaya akan hancur. Kenapa? Ya karena orang kaya ini kekayaannya akan langgeng, akan barokah karena doanya orang fakir. Makanya kesimpulannya kita tidak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian di dunia ini. Nah, ibaratnya kita mau minum segelas teh saja, berapa nikmat atau pertolongan orang yang kita butuhkan. Coba kita minum teh, satu gelas teh saja. Coba kita lihat gelasnya, bagaimana cara pembuatan gelas ini. Berapa orang yang membantu kita dalam rangka mendatangkan gelas ini untuk mewadahi teh yang akan kita minum. Ini butuhkan pabrik kaca. Kemudian yang bekerja di pabrik kaca ini orangnya makannya dia misalnya di warung nasi pecel. Warung nasi pecel ini butuh lombok, butuh cabai, maka butuh petani cabai. Petani cabai ini butuh pupuk, maka butuh toko pertanian. Bayangkan untuk mendatangkan sebuah gelas saja di depan meja kita ini, kita membutuhkan berapa ribu orang yang berjasa mendatangkan gelas. Belum lagi gulanya, pabrik gula, truk yang mengangkat tebu-tebunya, pembuat gulanya, pabriknya, butuh macam-macam, berapa ribu orang. Terus tehnya dari gunung naik turun gunung butuh motor, butuh pabrik motor ini berapa orang. Jadi untuk satu gelas minuman wedang teh saja kita sudah membutuhkan pertolongan beribu-ribu orang, banyaknya seperti itu. Maka intinya kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Apapun itu, semuanya membutuhkan. Karena kita makhluknya Allah yang lemah. Al-insan dhaifun binafsihi qawiyun bighairihi. Manusia ini akan kuat dengan orang lain, ditopang orang lain, akan lemah dengan dirinya sendiri. Maka dari itu mari mudah-mudahan di negeri kita ini keempat pilar tadi ini bisa berfungsi dengan semaksimal mungkin. Bi'alimil ulama, para ulamanya, para kiai, para ustadz ini menyebarkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Betul-betul nashrul ulumi waddin, untuk membangun, mengembangkan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian wa bi'adil umara, kita doakan mudah-mudahan pejabatnya, pemimpin negerinya, para pemimpin negara ini diberikan oleh Allah hidayah, sehingga diberikan sifat yang adil, sehingga bisa mengayomi, memfasilitasi dan
memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada rakyatnya dengan seluas-luasnya, dengan mensejahterakannya. Kemudian bisakhawatil aghnia, sakhail aghnia, orang yang kaya-kaya, jadi kita doakan mudah hatinya lapang, berpikir itu bukan harta kita, tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang fakir, fuqara, ini kita doakan mudah orang yang sabar. Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ini bermunajat berkata bahwasanya al-ghaniyyu syakir afdalu minal faqiri sabir. Orang kaya yang syukur, artinya dermawan, itu lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Orang yang fakir yang sabar ini lebih utama dari orang fakir yang tidak sabar. Fakir sabar, mengaduknya seperti itu. Orang kaya syukur ya, orang fakir sabar, yang seperti itu. Terus jangan sabar saja, berdoa. Tapi yang brilian sekali adalah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu, al-faqiru syakir afdalu minal kull. Orang fakir yang syukur ini lebih utama dari segalanya, dari semuanya. Bayangkan, kalau orang fakir itu gandengannya biasanya sesuainya sabar karena fakir. Tapi ini ada orang fakir syukur, luar biasa, luar biasa. Maka dikatakan afdalu minal kull, lebih baik dari segala semuanya. Karena orang fakir itu biasanya sabar karena keadaannya, ini sudah fakir, syukur, bahagia dengan kefakirannya, luar biasa. Bahkan dalam cerita sahabat, riwayat yang sahabat itu, dia lapar sekali, sudah beberapa hari tidak makan, diberi makan satu piring, mau dimakan, sampingnya sebelahnya ada orang berteriak lapar, diberikan orang, padahal dia juga butuh, tapi memberikan kepada sahabat yang lain. Masya Allah, lebih luar biasa ini akhlaknya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia memilihkan sahabatnya, mengalahkan dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah, padahal dirinya khassasah, punya hajat yang besar, membutuhkan. Mau dimakan, ada yang teriak lapar, diberikan lagi. Terus diberikan sampai keliling, sampai ini yang terakhir nanti itu berteriak ketika mau diberikan oleh sampingnya sudah meninggal dunia. Luar biasa. Solidaritas para sahabat inilah patut kita contoh. Mudah-mudahan keempat ini, pilar ini bisa berdiri dengan kokoh, bisa memfungsikan masing-masing dengan maksimal mungkin. Ulamanya giat menyebarkan agama Allah dengan ikhlas. Kemudian umaroknya, pemerintahnya memberikan kesempatan memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Kemudian orang-orang kaya diberikan hatinya, bukan orang yang tamak, tapi betul-betul ini titipan dari Allah yang harus disampaikan kepada yang berhaknya. Orang-orang yang fakir diberikan sabar dan rajin berdoa, mendoakan mudah-mudahan orang-orang yang lain ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan orang yang baik, sejahtera, diberikan hati yang lapang, diberikan panjang umur, murah rezeki, barokah segalanya. Mudah-mudahan negeri kita ini akan menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang kita cita-citakan bersama, negeri yang berkah, yang barokahnya dari langit, turun dari langit dan keluar dari bumi, dari mana-mana timbul barokah, sehingga umatnya semuanya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadikan pada akhirnya kehidupan kita yang di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih, mudah-mudahan